Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Mungkin sekarang heart rate saya tinggi, kayak lagi mau maraton gitu, deg-degan. Karena ya masih amatir sebenarnya buat kayak gini-gini Bapak Ibu. Tapi sekali lagi kalau misalnya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang meminta di dalam pergumulan saya akan berkata iya. Karena kalau misalnya saya menolak terus gitu sampai kapan? Karena kadang saya dengar panggilan Tuhan selalu muncul terus. Jadi oke, hari ini kita masuk ke dalam pembahasan yang diberikan kepada saya oleh Vera waktu itu adalah Building on a Healthy Community in Diversity. Pertama-tama saya mau mengatakan bahwa mungkin kita semua udah sering mendengar bagaimana membangun healthy community. Bahkan kemarin kita ada retret tentang DNA kakak itu ya, sebagai DNA-nya GRI. Jadi untuk healthy community, saya rasa hampir kita semua udah mengerti lah. Banyak konsep-konsep di dalam pemikiran kita tentang healthy community itu udah ada. Tetapi yang menarik saat saya diberikan tema ini adalah kata in diversity-nya. Jadi di dalam pembahasan saya hari ini akan lebih banyak nanti bagaimana komunitas itu di dalam keberagaman. Ini gimana? Nah, saya mengambil bacaan dari Efesus 2 ayat 14 sampai 22 sebagai dasar keseluruhan pembahasan saya hari ini. Kita akan membaca, saya akan membacakan untuk kita semua dari Efesus 2 ayat 14 sampai 22, demikian firman Tuhan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan persekutuan pada salib itu. Oke. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Nah, di pembacaan ini kita melihat, saya mau membawa kita, pertama-tama kita punya dasar yang sama dulu. Bahwa di sini dikatakan bahwa Kristus telah merobohkan tembok pemisah ya antara dua pihak. Dua pihak di sini adalah Yahudi dan Yunani melalui salibnya dan menyatukan mereka menjadi satu manusia baru. Menjadi satu bangunan Allah yang kudus di mana setiap anggotanya memiliki fungsi yang vital dan tak terpisahkan. Jadi ada dua pihak ya yang memiliki fungsi vital yang berbeda. Di sini kita melihat berarti ada keberagaman dari bacaan ini. Tetapi oleh karena salib Kristus saja, oleh kematian Kristus saja, maka adanya keberagaman itu bisa dipersatukan. Jadi kita punya basicnya dulu ya, bahwa keragaman ada, tapi bisa dipersatukan hanya oleh salib Kristus, hanya oleh pengorbanan Kristus. Itu yang pertama. Maka kita akan masuk ke sini. Bapak Ibu, teman-teman semua pernah melihat mozaik dari dekat. Ya, tahu yang mozaik itu? Mozaik seperti ini. Kumpulan pecahan kaca yang rusak, tajam, dan tidak serasi. Kalau kita lihat gini kayak kacau gitu. Ya, ada yang bentuknya kotak, ada yang rada segitiga, mungkin ada yang lonjong. Kalau dia bisa ngomong, yang biru akan berkata, kenapa saya harus disandingkan sama yang hijau sama yang merah?
Oh, warna kita aja beda. Kenapa saya harus disandingkan sama yang hijau? Kenapa saya harus disandingkan sama yang merah? Lalu, mungkin yang lebih tajam akan bilang, loh saya ini tajam. Kenapa saya mesti disandingkan sama dia nih? Yang tumpul. Bentuknya beda, nggak jelas, kotak enggak, segitiga enggak. Kenapa saya harus disandingkan dengan mereka? Ya, mungkin kalau mereka bisa ngomong kayak gitu. Kita lihat mozaik itu seperti ini. Tapi di tangan sang seniman, ya, pecahan-pecahan kaca yang tajam, kacau, warnanya beda-beda, ngaco ini di tangan sang seniman bisa menjadi sebuah gambaran yang utuh. Gambaran yang indah. Semua pecahan itu menjadi sebuah gambar. Ini di tangan sang seniman, ya. Ini beda-beda. Tadi kita zoom, kita lihat pecahan-pecahan itu kalau dari dekat kelihatannya ngaco. Ada yang bentuknya aneh, tapi ketika kita melihat dari tangan sang seniman, ini menjadi sebuah gambar yang utuh. Menjadi sebuah gambar yang indah. Nah, saya sekarang masuk ke dalam kita, relevansinya. Kita hidup di mana semua orang lagi berbicara tentang namanya community. Ya, semua orang berbicara tentang community. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomong komunitas, dari zaman bahela pun komunitas juga ada. Tuhan Yesus pun dengan 12 muridnya itu berkomunitas. Tapi saat ini kata-kata community ini lagi naik daun. Banyak semua orang membahas komunitas termasuk gereja. Kalau kita sadari, gereja-gereja modern sekarang bahkan pakai kata community sebagai namanya. Ya, sebagai nama mereka, sebagai label mereka, sebagai merek mereka. Kenapa? Mungkin kalau misalnya saya nggak tahu atas dasar apa sih, tapi kalau saya boleh pikir-pikir, mungkin kata community ini tuh lebih terkesan hangat, lebih terkesan terbuka, lebih terkesan approachable untuk anak-anak muda, untuk orang-orang, oh ada komunitas gitu ya. Jadi seperti itu, karena semua orang sekarang berbicara tentang komunitas. Nah, tapi tanpa fondasi dan nilai yang benar, komunitas apapun akan sangat mudah pecah. Ya, sedikit kita berbeda, beda pandangan atau beda kelakuan, beda cara ini dan cara itu, bisa kita menjauh. Ya, sedikit tersinggung karena mungkin ada perbedaan budaya, cara ngomong yang berbeda, pola organisasi yang berbeda dan segala macamnya, marah, langsung kecewa karena perbedaan itu. Tidak cocok, langsung pergi cari komunitas baru aja. Karena berbeda kita ya. Seringkali kita bilang diversity, keberagaman. Tetapi yang sesungguhnya ada dua ekstrem ini di dalam bentuk komunitas. Kita bilang, yang pertama saya tulis echo chamber. Sebenarnya kita seringkali mencari kesamaan dan menolak namanya perbedaan. Ini seringkali terjadi di mana-mana. Di dalam gereja pun. Kita hanya mau bergaul dengan circle yang punya pendapat yang sama dengan kita. Yang seusia. Ya. Oh, saya Gen Z, saya maunya kawanan sama Gen Z aja, lebih asik, lebih nyambung. Kalau saya kawanan sama milenial, sama Gen X, sebelumnya nggak nyambung ngobrolnya. Atau saya lebih nyaman sama orang-orang yang di Jakarta aja deh. Kalau misalnya sama orang dari luar pulau, kok ternyata beda budaya ya? Cara ngomongnya beda ya? Ada dari pulau yang cara ngomongnya mungkin terdengar lebih kasar. Ada dari pulau yang mungkin cara ngomongnya kok halus banget, apa-apa, iya. Jadi kita nggak mau, kita maunya yang sama. Itu namanya echo chamber. Ini adalah ekstrim satu. Kita mau yang persis sama, persis sependapat. Selanjutnya adalah universalitas dangkal. Di mana kita bikin komunitas. Gereja kita menerima siapa saja. Semua orang kita terima. Ya, terserah deh kamu mau ngapain. Itu dosa-dosa kamu, terserah kamu. Yang penting kita bersama, yang penting gereja kita besar, komunitas kita besar. Dan ini menjadi bahaya. Karena ini bukan kasih, tetapi ini adalah pembiaran terhadap dosa. Jadi ekstrim satu, kita maunya yang sama semua. Ekstrim satunya, kita menerima semua orang, tapi kita membiarkan. Ya, yang sehat adalah ketika dibangun di atas karya Kristus. Tadi kita udah baca di dalam Efesus. Ya, komunitas keberagaman bisa jadi satu hanya karena Kristus. Komunitas itu tetap inklusif, menerima siapapun dalam keberagaman, namun
kita harus punya komitmen radikal. Nanti kita akan bahas lagi terhadap pengudusan dan pertobatan bersama. Di sini baru ada titiknya di mana komunitas itu menjadi sehat. Maka ada pertanyaannya. Mengapa perbedaan entah usia, entah generasi, entah budaya dan segala macamnya menjadi masalah, bukan kekuatan. Seringkali seperti itu. Kenapa? Jawabannya sederhana sebenarnya. Karena masalah utama manusia bukan perbedaan. Karena perbedaan, saya percaya Tuhan memang ciptakan. Yang jadi masalah utama manusia adalah dosanya. Itu yang membuat keberagaman itu jadi hancur. Maka kalau tadi kita balik lagi ke dalam bacaan kita tahu karena Yesus Kristus menyelamatkan kita di atas kayu salib, maka perbedaan harusnya tidak jadi masalah lagi. Ya, kita akan masuk di sini. Kita membangun komunitas yang pertama-tama bukan komunitas gereja ya, bukan di atas hobi yang sama. Masa kita bikin komunitas gereja, komunitas kayak karena sesama pemain basket gitu. Terus kalau saya nggak bisa main basket, saya nggak bisa diterima dong di sini. Atau semuanya harus bisa masak gitu. Kan nggak mungkin ya. Tidak dengan suku yang sama. Saya kurang cocok gitu ya. Kalau misalnya komunitas gerejawi harus satu suku aja. Karena Tuhan maunya pasti keberagaman, diversity. Ya, usia yang seragam. Oh, gereja ini buat anak muda doang. Orang tua nggak bisa lah, nggak seru. Atau gereja ini tuh buat yang tua-tua doang. Anak muda enggak gitu. Nggak bisa ya. Tetapi komunitas itu harus dibangun lagi-lagi di atas karya Kristus. Inklusif. Tapi inklusif yang kayak gimana? Nah, kita lihat pertama. Ada yang namanya desain penciptaan. Imago Dei. Ya, gambaran Allah. Kita tentu mengerti Allah Tritunggal. Di mana Allah itu Esa satu, tetapi memiliki 3 pribadi. 3 pribadi, 1 hakikat. Di sini aja, dari paling dasar aja teologinya, kita melihat ada keberagaman. Kita bisa belajar dari Allah Tritunggal. Kalau seperti itu berarti harusnya kita sebagai makhluk ciptaannya, sebagai manusia yang diciptakan menurut gambarnya tidak bisa menolak yang namanya keberagaman. Termasuk di dalam kehidupan komunitas gereja. Kita nggak hidup sendiri. Kita nggak hidup untuk sesama yang plek-ketiplek sama. Ya, selanjutnya dari Santo Agustinus. Santo Agustinus ini adalah seorang teolog lampau. Dia orang Katolik kalau nggak salah dan sangat dihargai oleh reformator. Dia mempunyai konsep namanya totus Christus. Ya, konsep ini adalah tentang Kristus yang utuh. Kita tahu Kristus sebagai kepala dan gereja kita sebagai anggota tubuhnya. Jadi, kalau kita menolak anggota di dalam komunitas kita karena hanya berbeda, berarti kita menolak tubuh Kristus. Ya, contoh, tangan kanan saya, jempolnya itu ada di kiri. Terus dia bilang ke tangan kiri saya, lo aneh, kok jempol lo ada di sebelah kanan? Lo gue tolak. Atau tangan saya bilang ke kaki, kok bentuk kaki ceper gitu sih? Sama sih kita punya 5 jari, tapi kok bentuknya beda? Ditolak. Berarti kita menolak keseluruhan tubuh. Kita menolak totus Kristus itu. Kita menolak Kristus yang utuh. Ya, kalau kita menolak satu saja anggota di dalam komunitas kita yang beragam. Tubuh kita tentu beragam ya. Ada yang menjadi kelingking mungkin. Ada yang menjadi leher. Ada yang menjadi jempol. Dan semuanya vital dan punya peran penting. Ya, fun fact-nya, kelingking kaki kita yang suka ke pentok meja itu punya peran penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Kalau kita amputasi itu kelingking kaki, mungkin orang katanya jadi nggak seimbang jalannya. Jadi semuanya di dalam tubuh itu penting. Maka saya percaya makanya dipakailah gambaran tubuh. Ya, jadi kita tidak bisa menolak siapapun. Dan tentu ini kita kenal. Johannes Calvin dikatakan gereja sebagai sosietas. Ya, gereja itu sebagai persekutuan yang hidup di mana setiap orang yang percaya, kita semua nih, kita tuh saling terhubung dan saling melayani, saling melengkapi di dalam karunia. Ya, Johannes Calvin menekankan adanya pertukaran karunia. Bahwa setiap orang diberikan karunia yang berbeda-beda untuk membangun orang lain. Dan saya tulis di sini, Allah dengan sengaja tidak membuat kita sempurna, semuanya bisa,
dalam segala hal. Supaya kita saling membutuhkan. Hari, kalau datang ke gereja, nggak ngerti multimedia, gimana? Makanya ada Ajan yang punya gift di dalam multimedia misalnya. Ngerti untuk soundman. Ada Jona. Lalu ada pemusik. Kita saling terhubung di dalam karunia-karunia itu. Inilah komunitas, berbeda, beragam. Kalau misalnya semuanya hanya bisa main musik, terus siapa yang ngurusin multimedia? Terus siapa yang ngurusi lighting dan sebagainya macamnya? Ini dikatakan bahwa semua orang percaya itu saling terhubung di dalam komunitas yang sehat. Nah, tapi bagaimana semua itu mungkin? Kita tadi udah baca lagi dalam Efesus. Kesatuan tidak dimulai dari usaha kita sama sekali. Dimulainya itu dari karya Kristus di salib yang merobohkan tembok pemisah di antara perbedaan-perbedaan kita. Maka komunitas yang sehat itu adalah komunitas yang isinya pasti beragam. Tapi kita dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, maka komunitas gereja harus menjadi meja makan yang terbuka. Ini penting. Komunitas gereja harus menjadi meja makan yang terbuka. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang mampu menjadi sahabat bagi mereka yang asing, the strangers. Menjadi ruang aman, safe place. Pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai komunitas gereja mau membuka pintu kita, menyediakan meja makan kita untuk didatangi orang yang kita undang? Kita selalu nyebar flyer segala macam. Kalau ada the strangers yang datang, maukah kita mempersilahkan mereka untuk duduk makan bersama kita di meja yang sama di dalam gereja? Mungkin kalau kita berpikir, oh kita undang orang temennya si A, si B, si C, duduk, oke. Tapi gimana kalau the strangers ini benar-benar strangers, benar-benar asing? Mereka adalah orang-orang pendosa. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk pendosa. Dan the strangers, bagaimana kalau Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita mengutus mereka-mereka ini untuk datang ke gereja kita, duduk bersama kita, para pendosa. Apa pendosanya? Mungkin mereka pezina, mungkin mereka mantan pembunuh, mungkin mereka memiliki dosa-dosa besar, mungkin mereka LGBT. Maukah gereja kita menerima mereka untuk duduk makan dulu bersama dengan kita, menjadi sahabat mereka? Maukah kita? Pertanyaannya itu. Karena gereja yang sehat harus menjadi meja makan yang terbuka. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini, kasih karunia, kita lihat yang sebelah kanan. Kasih karunia. Come as you are. Kita datang orang untuk datang. Apa adanya. Ya, unconditional. Datang apa adanya. Kita menjadi ruang yang aman untuk pemulihan. Bukan penghakiman. Di meja makan yang sama, kita mau menjadi sahabat. Kita bukan yang protes. Kenapa sih pakai sendalnya kayak kotor banget? Kenapa bajunya kotor banget? Kenapa lo bau segala macam? No. Justru kita menjadi sahabat bagi mereka, kita mau membantu mereka pulih, membersihkan mereka. Bagaimana kita membersihkan mereka kalau kita tidak pertama-tama mempersilahkan mereka masuk dan duduk? Bagaimana kita menolong mereka kalau kita tidak pertama-tama mau jadi sahabat bagi mereka? Membersihkan mereka, membalut luka-luka mereka. Maka selanjutnya kebenaran, you won't stay as you are. Ya, kita tidak akan membiarkan mereka tetap di dalam dosanya. Melalui kuasa Roh Kudus, kita tidak membiarkan orang tenggelam dalam dosa. Sebagai sahabat yang sejati, kita membawa mereka kepada kekudusan. Kita tidak membiarkan, tadi saya sudah sebutkan dosa-dosa yang mungkin itu. Ya, tapi sebagai sahabat yang sejati, kita tidak akan membiarkan mereka. Itu juga salah. Yang tadi ya. Nah, keberagaman kita adalah keberagaman latar belakang. Berbagai macam-macam, entah apapun. Namun kesatuan kita adalah kesatuan di dalam kekudusan. Ini baru komunitas yang sehat. Nah, sebagai sahabat yang terbuka, kalau kita menjadi komunitas yang baik, kita sebagai sahabat yang terbuka, tentu kita harus menerima siapa saja. Gak pilih-pilih. Apalagi mereka diutus Tuhan untuk bertumbuh, bertobat di gereja kita. Kita harus menerima siapa saja. Tapi sebagai sahabat yang baik, kita tidak mungkin membiarkan mereka tenggelam di dalam dosanya. Maka dari itu, jadilah sahabat dulu. Kita harus menjadi komunitas yang terbuka di dalam keberagaman. Entah keberagaman kayak apa. Kita harus menjadi sahabat bagi mereka. Dan di dalam proses itu, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, bukan karena kitanya hebat, bukan karena gereja kita mampu mengubahkan pendosa menjadi suci. Enggak.
Tapi karena kuasa Roh Kudus, kita dipakai olehnya untuk menjadi agen-agennya untuk memulihkan mereka. Pertanyaannya pertama-tama, mau nggak kita menyediakan meja makan kita untuk terbuka bagi mereka? Maukah komunitas kita menjadi sehat di dalam keberagaman itu? Lalu bagaimana prakteknya? Saya nulis di sini ada ABC, biar gampang dipahami. Ya, bagaimana prakteknya? Yang pertama, acknowledge the difference. Akui perbedaan. Jangan bilang semua orang sama. Jangan bilang kalau misalnya saya punya pola komunikasi yang A, semua harus A. Kalau saya punya komunikasi yang B, harus B. No, perbedaan bukan masalah yang harus dihindari sama sekali. Tadi kita udah belajar, desain Allah pun ada yang namanya perbedaan. Nah, maka perbedaan harus menjadi alat anugerah yang harus diakui. Ini adalah alat pengudusan kita. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di dalam perbedaan, perbedaan itu adalah alat kekuatan. Ya, kita sering mendengar kalau di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, itu kan sesuatu yang berharga. Di gereja pun sama, berbeda-bedanya kita itu menjadi alat yang berharga. Kita satu di dalam Tuhan. Selanjutnya ini yang A, yang B adalah build bridge, not walls. Kita membangun jembatan. Jangan kita bangun tembok. Orang sering ngomong gap. Oke, kita ngomong gap, tapi apakah kita mau membangun gap itu terus? Sampai kapan kita mau bilang kita membangun tembok antara yang muda dengan yang tua? Sampai kapan kita mau membangun tembok antar beda suku, beda ekonomi, beda jenis pekerjaan, beda pendidikan? Nggak bisa, kita harus membangun yang namanya jembatan. Kita harus belajar untuk mendengarkan perbedaan. Kita melihat POV mereka kayak apa sih? POV orang yang lebih tua, yang sudah berpengalaman berpuluhan tahun seperti apa? Mereka kita dengarkan wejangannya. Yang tua pun mendengarkan yang muda. Oh, bagaimana anak-anak muda ini yang punya akses terhadap teknologi dan segala macam, punya inovasi-inovasi yang zaman dulu ternyata belum ada. Jadi kita harus belajar mendengar, memahami, dan menghargai. Selanjutnya yang terakhir adalah Christ-centered conflict. Ya, saya tulis di sini ada konfliknya. Konflik yang berpusat pada Kristus. Kenapa saya tulis konflik? Karena komunitas yang sehat, gereja yang sehat, tidak mungkin tanpa konflik. Pasti ada konflik. Yakin saya, pasti ada konflik. Sekecil apapun, atau besar, pasti ada konflik. Karena itu artinya kita organisme yang bertumbuh. Ada gesekan, ada segala macamnya. Tapi komunitas yang sehat tahu cara untuk mengampuni, cara untuk mengasihi. Kenapa? Alasannya tunggal satu doang. Karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Maka kita tahu cara mengampuni. Yang jadi masalah, kalau konflik, jadi pecah, jadi berantem, jadi ribut. Ini yang jadi masalah. Karena kita dikasihi Tuhan, maka ada konflik ya gak apa-apa. Justru di situ menjadi alat kita bertumbuh setiap saat. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah mari kita menjadi Alkitab yang terbuka. Menjadi surat yang terbuka. Ingat tadi kita cerminin di awal, ya, pecahan-pecahan yang menjadi mozaik. Kita gak pernah dituntut oleh Tuhan untuk menjadi lem atau mencari lem dan nyusun lagi kaca yang tadinya bagus, yang dipecahin, terus disuruh bikin jadi bagus lagi. Gak akan bisa kaca itu menjadi rapih lagi tanpa adanya retakan. Jadi Tuhan tidak suruh itu. Yang Tuhan mau adalah kita bersedia. Oleh tangan Tuhan sendiri kita disusun untuk menjadi mosaik yang indah. Di dalam perbedaan. Mungkin saya yang bentuknya warna kotak merah. Ada yang bentuknya rada segitiga, biru. Dan segala macamnya. Maukah kita disusun menjadi gambaran Allah yang utuh? Pertanyaannya seperti itu. Karena keragaman kita akan menjadi kesaksian juga yang paling kuat bagi dunia yang sedang terpecah. Kita menjadi gambaran Allah. Kita menjadi surat yang terbuka. Kita menjadi Alkitab yang terbuka. Kita menjadi Kristus-Kristus kecil yang karena komunitas kita menunjuk pada Kristus yang sejati, yang agung. Kita mau membawanya pada akhirnya ke situ. Dan ini, salib Kristus tidak hanya menyelamatkan kita secara pribadi. Tadi kita udah baca. Tetapi juga meruntuhkan tembok yang memisahkan kita satu sama lain. Dan ini yang terakhir pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus hidup dalam tembok kita masing-masing? Ya, atau kita mau direndahkan di dalam salib Kristus dan mulai mengasihi walau adanya perbedaan.
Maukah kita memperjuangkan komunitas yang sehat di dalam keberagaman itu? Ini menjadi pertanyaan kita.